Kita sedang membahas Arminianism vs Calvinism. Dan ini sudah sesi ke-38. Bagi saudara yang ingin melihat sesi-sesi sebelumnya, silakan masuk ke playlist dari Stris Ngagel. Ya, playlist dari Stris Ngagel di YouTube. Anda buka YouTube, lalu cari channel Stris Ngagel, lalu di channel Stris Ngagel itu ada pilihan, ada home kalau tidak salah, lalu ada video, lalu ada playlist. Nah, Anda masuk ke kolom playlist itu dan nanti di situ ditemukan tema-tema yang sangat banyak. Maksudnya bukan sangat banyak, tema-tema yang cukup banyak. Dan ada tema Arminianism vs Calvinism dari nomor 1 sampai nomor 30, sekarang 38. Nah, saudara bisa mengikuti. Nggak apa-apa kalau ini, waduh kok sudah banyak ketinggalannya. Nggak masalah, ikuti aja. Ya, diikuti dengan sabar dan diamati satu persatu dengan teliti. Kalau Anda nggak teliti, Anda juga akan tidak bisa menangkap mungkin poin-poin yang sangat penting yang Anda mungkin bisa kelewatan kalau Anda tidak memperhatikan dengan baik-baik. Ya memang mungkin cukup panjang acara kita ini 1,5 jam, karena modelnya memang obrolan dan tanya jawab ya. Jadi santai lah, modelnya santai, tidak tegang, tapi belajar dengan serius ya, meskipun kita bersantai-santai. Dan ini sudah sesi terakhir, sesi-sesi terakhir kita membahas mengenai Arminianism vs Calvinism. Dan saya sudah janji penutupnya nanti membahas tulip. Dan sekarang kita sudah membahas tulip dan sudah membahas poin T dan poin U. Ya, kita sudah lengkap membahasnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin L, yaitu limited atonement. Ada yang menerjemahkan limited atonement dengan particular redemption. Nah, itu maksudnya penebusan yang khusus. Ya. Kalau limited itu terbatas, penebusan yang terbatas. Kalau particular itu ya yang khusus ya, yang tidak untuk semuanya, tapi untuk khusus untuk orang-orang yang sudah dipilih. Nah, ini baru ada perdebatan mengenai ini, tapi ya nggak apa-apa, biarin aja perdebatan itu juga untuk melengkapi mungkin orang-orang yang belum mengerti. Tapi juga ada yang bisa tambah bingung juga, ya nggak apa-apa, bingung itu pun bingung itu pun juga bagian daripada proses kita untuk lebih maju dari sebelumnya, daripada nggak pernah bingung, ya toh. Saya selalu bergurau orang-orang yang setelah belajar sebagian teologi, Pak, saya kok tambah belajar tambah bingung. Ya nggak apa-apa, bingung itu tanda kemajuan. Daripada nggak bingung tapi salah dan tidak sadar kesalahannya. Tapi tenang-tenang aja. Lah itu justru tambah bahaya kan. Anda lebih baik bingung dan Anda mulai meneliti dan Anda mulai belajar. Daripada nggak bingung tapi salah. Oke. Ini mungkin terlalu gede nih.
Coba dikecilin. Nah, ini. Oke. Langsung ke bahasa Indonesianya. Jadi ini pendamaian terbatas. Mungkin ya bisa diterjemahkan pendamaian, tapi sebetulnya lebih tepat penebusan. Penebusan yang terbatas adalah doktrin yang ditawarkan sebagai jawaban atas pertanyaan untuk dosa siapa Kristus menebus. Nah, ini penting ini ya. Karena ini kita sudah pernah baca, saya baca ulang. Jadi memang perdebatannya itu kan ada yang mengatakan Kristus memang menebus untuk semua orang. Tapi apa benar Kristus menebus untuk semua orang? Kristus mati untuk semua orang. Kristus disalib untuk semua orang. Kristus mengasihi semua orang. Allah mengasihi seluruh dunia. Dan Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Nah, apakah itu benar atau tidak benar? Ya toh, kemungkinannya kan cuma dua. Kalau tidak benar, ya tidak benar. Kalau tidak benar, ya tidak benar. Kalau benar, ya tidak benar, gitu loh. Kalau bukan yang benar, ya tidak benar. Nah, dalam kekristenan tentunya ada dua golongan ini. Ada yang setuju itu Kristus mati untuk semua orang dan menebus semua orang, dan Allah merindukan semua orang diselamatkan. Ada yang bilang tidak, Allah hanya menebus, Kristus hanya menebus sebagian orang saja yang memang mau diselamatkan. Dan tidak untuk semua orang. Allah tidak punya rencana menyelamatkan semua orang. Tidak. Nah, lalu saya sudah kutip Yohanes 17 ayat 9 itu sebagai salah satu contoh bahwa memang Tuhan itu tidak pernah berdoa untuk semua orang. Hanya untuk orang-orang tertentu saja yang Tuhan berdoa, yaitu yang memang Bapa di surga yang sudah memilih dan menentukan siapa yang akan diselamatkan. Oke. Jadi itu Yohanes 17 ayat 9 itu coba kita baca lagi aja supaya ingat. Karena kita sudah membahas banyak hal dari poin U. Sekarang kita lihat Alkitab Yohanes 17 ayat 9. Ada yang mau bacakan buat kita, silakan. Saya Pak Andi. Silakan Pak Endarto. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Nah, sebentar saya tampil. Nah, ini. Tidak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan, perhatikan, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka.
Mereka yang mana? Yaitu untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, jadi kata bukan untuk dunia ini, saya yakin yang dimaksud dunia ini ya maksudnya keseluruhan dunia, tidak. Tuhan tidak mendoakan untuk keseluruhan dunia, termasuk keseluruhan manusia. Tidak, tapi untuk mereka. Nah, mereka yang mana? Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Perhatikan, yang Engkau telah berikan kepadaku. Siapa yang Engkau berikan kepadaku? Yaitu domba-domba Allah. Ya, domba-domba Kristus. Dikatakan sebab mereka adalah milikmu. Jadi yang dimaksud mereka itu siapa? Ya domba-domba, bukan kambing. Yang dimaksud mereka itu siapa? Ya mereka adalah gandum, bukan lalang. Nah, itulah salah satu contoh ya ayat ini untuk menegaskan bahwa Tuhan itu memang tidak punya rencana untuk menyelamatkan semua orang. Salah itu. Jadi kalau ada ayat yang memang bilang Tuhan Tuhan menyelamatkan semua orang, yang dimaksud semua orang, Tuhan berkehendak menyelamatkan semua orang. Yang dimaksud semua orang itu adalah semua orang pilihan, bukan semua orang sembarangan. Tidak, tapi semua orang pilihan. Ya. Karena Alkitab justru menekankan itu. Alkitab tidak menekankan bahwa Allah mau menyelamatkan semua orang. Semua di dunia ini Allah mau menyelamatkan. Buktinya ya memang ada yang nggak selamat kan. Berarti kan memang Allah, kalau Allah bertujuan mau menyelamatkan semua orang, bisakah tujuan Allah gagal? Ya nggak bisa kan. Nah, kenapa ada yang tidak selamat? Berarti Allah gagal. Allah mau merindukan semua orang selamat, tapi ternyata kerinduan Allah gagal. Enggak pernah Allah itu gagal. Jadi memang Allah sudah punya rencana untuk menyelamatkan orang-orang pilihannya. Pandi, malam Pandi. Silakan. Apakah ayat Yohanes 17 ayat 9 ini mereka ini bukan berarti mereka murid-muridnya? Karena judulnya kan Jesus pray for his disciple. Betul. Iya, maksudnya 12 murid itu Secara khusus Tuhan Yesus berdoa buat murid-muridnya. Tapi secara umum Tuhan Yesus berdoa untuk semua orang yang Tuhan sudah siapkan untuk diselamatkan. Jadi ayat itu bisa mencakup ganda, saudara ya. Mencakup ganda, arti ganda. Yang memang konteksnya ini memang konteks Tuhan Yesus berdoa kepada murid-muridnya. Untuk murid-muridnya. Pak, itu diperjelas di dalam ayat 20. Mungkin supaya menjawab itu mungkin kita lihat di ayat 20 itu mungkin ada, Pak. Pasal 17 ayat 20. Boleh saya baca ya, Bapak? Silakan. Dan bukan untuk mereka saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa
Engkaulah yang telah mengutus aku. Good. Ya, Ya, terima kasih. ya Pak. Jadi di ayat 20 memang menegaskan Tuhan Yesus bukan berdoa untuk mereka, yaitu murid-muridnya saja, tetapi juga untuk mereka yang kemudian percaya. Mohon maaf Pak Andi. Orang-orang yang percaya kepadaku. Silakan Pak Indarto. Murid-murid Tuhan Yesus bukan cuma 12 orang aja, Pak. Yang 70 murid yang diutus itu kan juga termasuk, Pak. Ya, Betul. Betul, good. 100 buat Pak Indarto. Dan bukan hanya 70, tapi kurang lebih ratusan orang yang juga menjadi pengikut Kristus itu pun juga termasuk mereka. Ya, jadi memang ya murid-murid memang murid-murid. Baik. Saya ajak saudara membaca ayat yang lain, ya, yaitu Yohanes. Nah, ini memang melengkapi ya, ayat ini melengkapi. Yohanes pasal 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37, silakan dibacakan. Yohanes 6 ayat 37. Siapa mau Saya baca. baca? Silakan. Ya, Yohanes 6 ayat 37. Begini bunyi firman Tuhan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Nah, Ya. Ya. ini penekanannya saya hubungkan dengan ayat 9 tadi, Yohanes 17 ayat 9. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka. Ya, mereka yang mana? Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Nah, siapa yang mereka yang telah Engkau berikan kepadaku itu? Ini yang tadi saya bilang sebetulnya mencakup orang-orang yang percaya. Meskipun memang ini konteks sempitnya adalah untuk murid-murid. Tapi untuk orang-orang yang percaya. Nah, siapa yang Bapak berikan kepada Tuhan Yesus? Nah, tadi Yohanes 6 ayat 37, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Sekarang coba saya loncat ke Yohanes 6 ayat 37. Ya, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ini artinya apa ayat ini? Artinya adalah orang yang sampai bisa datang kepada Kristus adalah semua orang yang diberikan dari Bapa kepada Kristus. Jadi kalimatnya bisa dibalik. Kan ini kalimatnya semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Jadi semua orang yang datang kepada Kristus adalah orang yang dari Bapa, diberikan dari Bapa kepada Kristus. Itu akan datang kepada Kristus.
Nah, jadi kalau dibandingkan dengan tadi yang Yohanes 17 ayat 9, yaitu yang Bapa berikan kepada Kristus, klop, ya, itu menjadi klop. Nah, ini bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang mana? Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, yaitu yang datang kepada Kristus, yang percaya kepada Kristus. Dan itu tadi Bu Dor men-sharekan ayat 20, ya ini sambungannya, ya, mereka itu mencakup orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi oleh pemberitaan dari murid-murid Kristus. Dan mereka yang percaya ini pun adalah orang-orang yang juga diberikan Bapa kepada Kristus. Oke, tadi Pak Arya mau bicara? Ya, untuk kalau menurut pengajaran doktrin keselamatan itu yang diberikan Allah Bapa kepada penebusan Kristus itu bisa diperluas di masa lalu dan di masa yang akan datang, yang diberikan kepada dari Allah Bapa kepada Allah Anak. Itu menurut doktrin keselamatan mencakup yang sebelum Kristus lahir dan sesudahnya. Betul. Oke, good. Jadi ini hasil belajar di Stris, dikeluarkan semua ini ya. Ilmu-ilmunya. Itu juga menyambung Pak, Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 Pak. Itu juga menyambung. Setiap orang yang percaya melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya dari semua yang diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Yes. Good. Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Saya tambahkan lagi. Yohanes 6 Yohanes 6 ayat 44. Nah, coba dibaca. Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yes. Nah, ini tambah lama tambah lengkap. Ya, Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Ini luar biasa sekali kalimat ini. Jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Artinya apa? Artinya tidak ada orang datang kepada Kristus atas kemauannya sendiri. Tidak ada. Atau tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Kristus di luar karya Bapa yang akan menarik orang-orang yang percaya kepada Kristus. Maksudnya begini. Bapa itu kan menarik orang-orang untuk percaya kepada Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Kristus di luar yang ditarik oleh Bapa. Tidak ada. Makanya kalimat ini sangat jelas sekali. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa.
Yang mutus Allah. Jadi orang bisa datang pada Kristus karena Bapa yang membawa dia kepada Kristus, bukan atas kemauan atau inisiatif dari dirinya sendiri. Itu yang tidak mungkin. Nah, itu yang saya pernah kasih penegasan, karena semua orang sudah mati rohani dan tidak mungkin punya inisiatif dari dirinya sendiri. Ya, ini Yohanes 6 ayat 44. Nyambung lagi supaya lebih jelas lagi, yaitu di ayat 65. Silakan dibaca Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yes. Only by grace, Pak ya. Ya. Dan ini doktrin pilihan. Ya, ini adalah nyambung dari unconditional election sampai limited atonement. Memang inilah orang-orang inilah yang Kristus akan menebus dosa-dosa mereka. Makanya tidak untuk semua orang kan. Tapi untuk orang-orang yang Bapak sendiri yang sudah memilih mereka dan menentukan mereka dan membawa mereka kepada Kristus. Dan untuk datang kepada Kristus itu Bapak yang membawa dan Bapak yang mengaruniakan kepadanya untuk bisa datang kepada Kristus. Makanya only by grace. Jadi yang berhak memilih itu Allah Tritunggal itu Bapak ya Pak? Oh iya. Ya Allah Tritunggal ya sama-sama lah. Cuma inisiatif selalu dari Bapak. Inisiatif awalnya. Bapak yang merencanakan kan? Jangan menyanyi. Internetnya Devi, internetnya lagi lelet itu Devi. Suaranya putus-putus. Lagu apa Devi? Iya banyak. Coba lagi diulang. Dulu Pak Aryo yang nyanyi, hari ini Bu Devi. Coba Bu Banyak Devi. yang pakai. Maksudnya Tuhan Allah Bapa Kalan sejak sebelum dunia diciptakan, Pak. Iya, Pak. Apa tadi pertanyaannya apa? Allah Bapa memilih seseorang itu sejak kekekalan. Oh iya. Sebelum dunia dijadikan. 100. Buat Bu Deviana. Hari ini unjuk gigi semua. Iya. Ya, murid-muridnya itu muncul semua murid-muridnya. Saya beri nilai 100. Tadi kan ada pertanyaan bahwa apa Bapak yang itu? Memang Bapak yang merencanakan. Begitu kan Pak Andi? Bahwa Ya, sebetulnya Allah Tritunggal sih yang merencanakan. Cuma memang selalu kalau ordonya itu mulai dari Bapak. iya. Maksudnya perannya setiap orang tuh Bapak merencanakan, Allah Anak menggenapinya, terus Allah Roh Kudus mengaplikasikannya gitu. Ya, Menerapkan. menopang. Boleh. Pak Andi, saya sumbang ayat boleh Pak? Boleh. Saya ayat favorit saya Amsal 16 ayat 4 Pak. Ayat 9 dan ayat 33. Lanjut. Ya, yang belum pernah baca catat aja ayatnya ya. Amsal 16 ayat 4, ayat 9, ayat 33. Itu ayat favorit saya Pak. Ya, good.
ayat saktinya Pak Elia itu. Kalau saya mau tambahkan lagi, itu di Roma 8 ayat 29 dan 30. Ya, coba kita baca itu. Roma 8 ayat 29 dan 30. Silakan siapa yang mau bacakan. Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya. Jadi dengan ayat-ayat ini, mestinya kita itu pasti yakin limited atonement. Dan tidak mungkin Tuhan Yesus menebus untuk semua. Dan juga tidak mungkin Allah punya kerinduan semua orang diselamatkan. Yang dimaksud semua itu sekali lagi saya katakan, semua orang yang sudah ditentukan sejak semula untuk diselamatkan. Itulah yang Allah akan menggenapi menyelamatkan mereka. Untuk itulah Kristus mati bagi mereka. Dan bangkit juga bagi mereka. Yaitu orang-orang yang dipilih sejak semula. Dan ditentukan dari semula. Ya. Dan mereka yang ditentukan, mereka juga dipanggil. Mereka yang dipanggil, mereka juga dibenarkannya oleh penebusan Kristus. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakannya oleh penyertaan Roh Kudus, pemeliharaan Roh Kudus. Jadi sudah lengkap, jelas ini. Doktrin pilihan itu sudah jelas. Tidak boleh diragukan oleh orang percaya. Bahwa Allah sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Tambah lagi yang kita sudah pernah bahas, Efesus 1 ayat 4 sampai ayat 11. Nah, itu nanti baca sendiri. Ya, Efesus 1 ayat 4 sampai 11. Nah, itu sudah bertubi-tubi ayat yang memaparkan kebenaran bahwa orang bisa datang kepada Kristus bukan atas inisiatifnya sendiri, tapi karena sudah ditetapkan oleh Allah. Dan Yohanes 3:16 yang seringkali dipakai oleh orang-orang Arminian untuk menentukan bahwa Allah merindukan semua, Allah mengasihi seluruh dunia, dan merindukan dunia untuk diselamatkan, saya tegaskan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya itu adalah orang-orang yang sudah ditetapkan dan mereka yang orang-orang yang bukan lahir secara manusiawi tapi lahir dari Allah. Nah, dari Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Orang-orang yang lahir dari Allah itulah orang-orang yang Tuhan sudah tentukan sejak kekal. Makanya dia disebut sebagai lahir dari Allah, bukan sekedar lahir secara manusiawi. Pak Andi. Ya. Dari Roma 8 ayat
29 sama 30 itu semuanya kan karya Allah, tidak ada bagian pun dari kita manusia, Pak. Benar. Betul. 100. Tidak ada satu bagian pun dari manusia untuk berandil dalam keselamatan. Makanya semua adalah anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak beranugerah, saudara tidak mungkin bisa datang kepada Kristus. Tidak mungkin. Itu Andil atau jasa kan Pak Andi? Kenapa? Andil atau jasa. Karena biasa orang bilang, oh ini jasa saya gitu. Iya. Benar. Oke. Siapa lagi yang mau tanya tentang limited atonement? Saya lanjut. Kristus memang mati bagi banyak orang, tetapi tidak untuk semua orang. Matius 26 ayat 28. Secara khusus Kristus mati untuk gereja yang tidak terlihat. Jumlah total dari semua orang yang akan pernah menyandang nama Kristen, Efesus 5 ayat 25. Ya, ini juga sangat tegas bahwa Kristus mati untuk gerejanya, untuk jemaatnya, tidak untuk semua orang. Tolong mic-nya di-mute. Bagi belum yang mute mic-nya. Halo, halo, halo. Oke, sudah di-mute. Baik. Pak Andi. Silakan Pak Pramana. Kalau ini tadi kalau dipikir secara rasional itu sulit masuk ya Pak ya. Karena wong tanda kutip wong tidak minta dilahirkan kok lahir dan akhirnya tidak dipilih. Itu secara rasional kan tidak masuk Pak. Gimana Pak itu penjelasannya Pak? Ya, baik. Saya ini benar-benar rumahnya Pak Pramana ini suaranya rame ya. Oke, saya jelaskan. Jadi secara rasional ya memang rencana Allah itu tidak bisa masuk logika manusia yang sudah bercacat dan logika manusia yang terbatas dan logika manusia yang sudah terpolusi dengan dosa. Ya, sehingga tidak mampu bisa menerima kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Tapi saya mau tegaskan logikanya gini. Tuhan itu berdaulat dan Dia yang mencipta dan Dia yang menentukan ciptaannya mau jadi apa. Nah, kalau dilihat dari sisi itu, dengan perumpamaan Alkitab tanah liat dan penjunan, orang biarpun akalnya masih akal yang belum tercelikan. Tapi kalau diingatkan mengenai tanah liat dan penjunan, mau apa? Tanah liat mau apa terhadap pembentuknya? Protes. Kenapa lu jadikan gua bentuk seperti ini? Kenapa lu jadikan gua model seperti ini? Gua enggak minta. Sudah lu diem aja. Enggak usah protes-protes. Wong kamu itu cuma tanah liat kok macam-macam. Nah, itu dari sisi itu. Lalu
kita lihat memang pengakuan dari firman Tuhan akan karya Allah yang di luar kemampuan berpikir manusia itu sudah tertulis di Roma pasal 6 ayat Roma 11 ayat 32 sampai 35. Ya. 33 aja deh. 33 sampai 35. Roma 11 33 sampai 35. Silakan tolong dibacakan. Ada teman yang mau bacakan? Saya. Ya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Iya. Ayat ini juga menunjukkan ayat 33 ya. Alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, dan sungguh tak terselami jalannya. Memang ayat-ayat seperti ini tidak akan bisa dimengerti oleh orang yang tidak tercelik mata rohaninya. Jadi Pak Pak Pramono, supaya tidak perlu kita berusaha meyakinkan orang yang tidak percaya untuk dia menerima ini secara logikanya. Karena memang tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi bagi orang yang sudah percaya, sadar bahwa Allah memang berdaulat atas segala sesuatu. Dan dia berhak menentukan segala sesuatu menurut hikmat dan bijaksana Allah. Itu yang kita tidak boleh meragukan sama sekali. Kita sebagai orang beriman itu harus percaya benar tadi tentang tanah liat dan pembentuknya. Dan kita juga sudah banyak membaca ayat-ayat yang menentukan bahwa Allah itu maha berdaulat dan berhak dan punya hak prerogatif untuk menetapkan keputusan-keputusannya tanpa ada yang mengganggu gugat. Dan tidak boleh ada yang mengganggu gugat, karena itu adalah haknya Allah. Hak prerogatif presiden pun tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Padahal presiden masih mandataris MPR ya. Dan kalau keputusannya dianggap tidak bijaksana masih bisa diprotes kalau itu presiden, tapi hak prerogatif presiden itu sebetulnya sudah nggak bisa diprotes. Apalagi Allah. Kita mau protes apa sama Allah? Ingatlah, saya selalu kembali kepada poin ini. Ingatlah bahwa kamu itu ciptaan. Dan Allah adalah pencipta. Ada hak apa kamu ciptaan mau protes kepada pencipta? Nah, itu penekanan Alkitab. Waktu Allah mencipta, kamu ikut andil tak? Apa ada saham kamu di dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh isinya?
Apa manusia punya saham? Nggak ada sama sekali. Ya, jadi manusia itu tetap harus bersyukur. Ini khusus untuk orang-orang yang sudah dicelikan mata rohani. Kalau yang tidak dicelikan, ya tidak ngerti. Karena bagi dia yang dinikmati hanya nafsu dunia. Yang dinikmati. Nanti kalau sudah akhir zaman, baru waktu penghakiman, baru dikasih tahu. Yang salahmu itu yang di mana. Dan bagaimana. Karena itu Roma 11 ayat 33 sampai 35 ini disimpulkan ayat 36. Nah, ini sudah finalnya. Nah, makanya saya bolak-balik menyatakan ayat 36 ini sudah istilahnya kesimpulan seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dirangkum di Roma 11 ayat 36. Favorit saya, Pak. Yes, favoritnya Pak Hendarto. Sampai hafal ngelontok. Tolong Pak Pramana bisa bacakan Pak Roma 11 ayat 36 ini. Ya, Pak. Ya, silakan. Roma 11 36. Bentar, Pak. Baca di layar, Pak, bisa, Pak. Sudah layar, saya Pak. siapkan di layar. Oh iya. Iya. Roma 11 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Iya. Itu, Pak. Iya, betul. Perhatikan, segala sesuatu dari Dia. Tolong mic-nya di mute lagi, Pak. Nah, segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Perhatikan. Dari Dia. Oleh Dia. Dan kepada Dia. Ini komplit ini sudah. Dari berarti berasal. Oleh berarti sedang. Kepada berarti pada akhirnya. Tertuju pada akhirnya. Lalu hasilnya adalah bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Udah. Manusia nggak bisa protes apa-apa dengan kebenaran ini. Loh, bagianku mana kalau begitu? Kok enak Allah semuanya bagi kemuliaan Allah. Lah bagi aku mana? Orang yang ngomong kayak gitu itu benar-benar orang yang tidak memahami kasih karunia Allah yang luar biasa. Ya, saudara bisa percaya dan saudara bisa menerima anugerah keselamatan itu kasih karunia yang luar biasa. Tapi saudara memang dicipta untuk kemuliaan bagi Allah. Nggak usah protes. Lah kok semua untuk kemuliaan Allah, semua untuk kemuliaan Allah. Lah saya mana? Kamu itu sudah mendapat segala-galanya kok masih protes. Itu seperti anak sulung yang di rumah bapak melihat adiknya datang iri hati. Kok enak adikku sudah kurang ajar gitu sama orang tua, sekarang dia datang dikasih segala istimewa, pakaiannya bagus, dikasih makanan enak, dipestakan. Lah kok enak dia? Lah saya ini sudah sama bapak terus dapat apa saya? Loh, nggak ngerti kan?
Sudah bersama Bapak itu tidak ngerti kalau dapat anugerah terbesar. Ya itulah, manusia itu kadang-kadang perlu dimelekkan matanya. Kamu ini selama ini sudah dapat anugerah yang luar biasa. Tidak usah protes. Justru harus bersyukur dan berterima kasih atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke, itu penjelasan saya. Kiranya boleh meneguhkan. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, tadi kan yang ditanyain orang yang tidak diselamatkan, kan saya juga nggak minta dilahirkan. Ternyata setelah dilahirkan nggak diselamatkan dan binasa gitu loh Pak. Iya, ya itu tadi sudah saya jawab panjang lebar. Ya toh, yang pertama kan yang saya tadi tegaskan kan orang yang nggak percaya nggak mungkin bisa mikir gitu. Pikiran dia cuma dia menikmati aja, menikmati hawa nafsunya dan kedagingannya. Itu yang dia pikir. Dia tidak pernah mikir, loh aku itu tidak pernah minta diciptakan, kok aku sekarang diciptakan untuk binasa. Nggak pernah mikir itu. Dia mikirnya pokoknya kedaginganku adalah kenikmatanku. Dan nanti di akhir zaman, dia tidak akan protes gitu. Aku nggak minta lahir, kok aku sekarang dibinasakan. Tidak akan dia mengatakan itu. Dia akan bilang, amin. Aku memang sepatutnya binasa karena kedurhakaanku kepada Tuhan. Itu yang dia pikir. Itu kalau pikiran tadi kan, loh aku tidak minta dilahirkan, kok aku dibinasakan. Itulah pikiran kita. Pikiran mereka tidak akan begitu waktu penghakiman. Amin, memang aku sepatutnya binasa karena kedurhakaanku. Itu. Ya. Pak, saat ini kan banyak yang dari orang-orang yang di luar Tuhan yang beribadahnya sungguh-sungguh begitu mencari Tuhan karena sedang mencari jalan yang lurus itu loh Pak. Kan mereka sedang berjuang sebenarnya. Ya, terus? Ya, jadi kan kalau tadi dibilangin nanti di akhirnya mereka akan berkata amin sih. Tapi sebenarnya sekarang ini mereka sedang mencari Tuhan gitu Pak. Nah, cuman sayangnya nggak terpilih. Gitu. Pak Yohanes mesti ikut doktrin manusia dan dosa nanti. Begini saya jawab. Ya, mereka sekarang mencari jalan yang lurus. Nanti akhir zaman, Tuhan akan bilang, kamu itu bukan cari jalan lurus, kamu itu cuma cari kebenaran menurut dirimu sendiri. Menurut seleramu sendiri. Menurut kebenaran yang kamu dirikan sendiri. Jadi manusia itu pada dasarnya tidak pernah mencari jalan yang benar-benar jalan Allah. Manusia hanya cari jalan yang cocok sama pikirannya sendiri. Sama kebenarannya sendiri. Sama seleranya sendiri. Itu. Bahkan nyata itu juga kebenaran itu nyata. Bukan hanya mereka yang tidak Kristen. Yang Kristen pun aja masih bernafsu mencari kebenaran menurut seleranya sendiri. Bukan kebenaran yang hakiki kebenaran. Tidak. Tapi kebenaran yang seleranya sendiri. Nah, buktinya Kristen kan banyak variasinya. Dan semua orang merasa dirinya yang paling benar. Termasuk kita. Tapi puji Tuhan, kita disadarkan kita bukan orang paling benar. Kita justru orang yang paling tidak layak. Ya itu Pak Yohanes. Jadi
pikiran itu justru nggak benar. Nggak ada orang cari jalan lurus. Orang hanya cari menurut seleranya dan kebenarannya sendiri. Sekali lagi ya, kalau dia tidak ditarik oleh Bapa, dia tidak mungkin datang kepada Kristus. Jadi apa yang mereka cari? Yang mereka cari adalah kebenaran mereka sendiri. Itu Roma 10 ayat 2-3. Ya, coba tolong dibaca. Pak Yohanes bisa bacakan buat kita. Roma 10 ayat 2-3. Mic-nya Pak Yohanes. Ya, lagi cari, Pak. Ya. Saya juga mau tampilkan. Roma 10 ayat 2-3. Ini Pak, di layar sudah. Roma 10 ayatnya 2-3. Oh ya. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Nah, sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, tanpa pengertian yang benar itu bagaimana? Mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka kesimpulannya adalah mereka tidak takluk pada kebenaran Allah. Jadi bukan mereka itu mau taat sama Allah, tidak. Mereka mau taat pada kebenaran yang mereka dirikan sendiri. Karena apa? Karena memang mereka tidak mengenal kebenaran. Ya, itu. Makanya saya bilang nanti di hari penghakiman, mereka akan dibukakan segala hawa nafsu kedagingan mereka untuk hanya mencari kebenaran yang menurut selera mereka sendiri. Dan itu bukan kebenaran. Itu adalah hawa nafsu dari mereka sendiri. Yang namanya hawa nafsu tidak selalu amoral ya. Tapi yaitu tadi kebenaran yang didirikannya sendiri untuk memuaskan dirinya sendiri. Oke. Saya bisa menerangkan gini, Pak. Silakan. Semua orang yang dihadapkan ke pengadilan Allah nanti akan tunduk bilang, ya saya bersalah, saya patut masuk neraka. Karena kita orang, karena manusia, semua berdosa dari sejak lahir dan memang akan dihadapkan ke pengadilan dan mendapat vonis rata. Semua mengangguk dan menerima dengan rela dimasukkan ke neraka. Jadi problemnya bukan pada itu. Problemnya adalah ada kasih karunia Allah kepada manusia yang semuanya harus masuk neraka ini yang mendapat anugerahnya untuk diselamatkan. Jadi kalau manusianya yang lain itu semuanya harusnya roto masuk neraka. Maka Tuhan dari awal sudah sebelum dunia dijadikan sudah membuat neraka untuk dicepakno untuk hal itu. Begitu bagaimana, Pak? Jadi problemnya itu adalah ada semua masuk neraka, tapi Tuhan bilang, ya untuk sebagian ini aku memberi kasih karuniaku. Itu problemnya.
yang tadi Pak Aryo bilang itu adalah kebenaran teologis, secara teologis. Dan itu akan dipahami oleh orang-orang pilihan. Tapi untuk mereka yang binasa, mereka tidak akan berpikir aku binasa karena tidak terpilih. Tapi aku binasa karena pemberontakanku kepada Allah. Dan termasuk yang tadi Pak Yohanes bilang, mereka akan cari jalan lurus. Jalan lurus pun yang mereka cari adalah jalan menurut kebenaran mereka sendiri. Dan itu adalah sama dengan mereka tidak takluk pada kebenaran Allah, sama dengan mereka memberontak dari jalan Allah. Nah, itu akan dibukakan. Bahwa kamu itu adalah pemberontak jalan Allah. Dan sepatutnya lah pemberontak-pemberontak itu dibinasakan. Dan memang betul, seharusnya kita semua juga sama dengan mereka. Rasul Paulus juga pernah beberapa kali bilang dalam beberapa ayat, kita pun sebenarnya termasuk hitungan dalam mereka. Tapi hanya karena kasih karunia Allah. Nah, jadi doktrin pilihan itu memang dibukakan bagi orang pilihan. Tapi bagi orang binasa bukan lalu, oh gara-gara aku tidak dipilih makanya aku binasa, enggak. Tapi gara-gara aku memang berdosa di hadapan Tuhan dan memberontak kepada Allah. Nah, kalau tadi argumen tadi, loh bukankah aku sudah mencari Tuhan? Bukankah aku sudah cari jalan yang lurus? Itu tadi, jalan lurus itu pun jalan lurus menurut kebenaranmu sendiri. Dan jalan lurus bagi orang berdosa itu dingototi pada waktu dia masih hidup, Pak. Tapi begitu dia di hadapan yang maha suci, yang mutlak suci, sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Mau lurusnya apa kalau di hadapan tahta itu sudah langsung oke, saya mesti harus masuk neraka kok. Oh ya. Maka itu kamu sudah tak cepakno sebelum dunia dijadikan, wis tak gawe nang neraka. Kalau itunya sih sudah dicepakkan sebelum dunia dijadikan pun mungkin tidak perlu dikasih tahu. Mereka pokoknya tahu ini tempat yang cocok buat aku. Baik. Lanjut ya. Nah, mari kita baca. Kita baca ulang ini. Kita sebenarnya sudah baca ini, tapi kita baca ulang. Supaya lebih mantap. Matius 26 ayat 28. Silakan. Matius 26 ayat 28. Ada yang mau bacakan? Saya bacakan, Pak. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, ini penekanannya kata banyak orang. Artinya memang penebusan Kristus tidak hanya untuk satu orang, tapi banyak orang. Tapi banyak orang ini itu bukan semua orang. Ya, banyak orang tidak identik dengan semua orang. Tapi banyak orang itu siapa? Ya orang pilihan tadi. Banyak orang itu siapa? Ya orang pilihan. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 25.
Ya, pindah ke Efesus pasal 5 ayat 25. Silakan, saya mau bacakan. Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25 ya, Pak. Yes. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yes. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Perhatikan, menyerahkan dirinya baginya itu bagi siapa? Jemaat. Jemaat. Jadi Kristus tidak mati untuk semua orang loh, tapi untuk jemaat. Ya. Jadi ini suami istri itu hubungannya seperti Kristus dengan jemaat. Dan jemaat Kristus yang mau menyerahkan dirinya baginya. Ya, menyerahkan nyawanya untuk jemaatnya. Tidak untuk semua orang. Makanya saya pernah menegaskan bahwa Kristus itu mati menebus dosa manusia. Itu bukan semua manusia, tetapi domba-dombanya. Kristus mati menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Kalau bayi mati bagaimana, Pak? Ya, jawabannya langsung to the point. Bayi itu orang pilihan apa enggak? Ya kan? Kan belum tahu. Kalau bayi itu orang pilihan, ya pasti Kristus mati buat dia. Tapi kalau bukan orang pilihan, ya sudah. Ya dia pasti sudah ditempatkan seperti mereka yang binasa pada umumnya. Tapi itu juga suatu doktrin yang Alkitab tidak berkata jelas ya tentang bayi mati. Cuma secara teologisnya, nah kalau Tuhan memang mati bagi orang pilihan, pasti orang itu selamat. Oh, kalau dia orang pilihan, kalau bayi itu orang pilihan. Kalau bayi bukan orang pilihan, ya pasti tidak selamat. Tapi kalau saudara bilang, loh bayi kan belum berbuat apa-apa. Orang selamat atau tidak selamat bukan karena perbuatannya. Tapi karena anugerah Allah. Lalu semua manusia yang lahir harus binasa. Kenapa semua manusia lahir harus binasa? Karena mewarisi dosa Adam dan Hawa. Nah, itu prinsipnya. Loh, lah kasihan Pak, bayi mati masuk neraka. Lah kasihan. Kita percaya perhitungan Allah tidak pernah salah. Jadi bayi pun sudah mewarisi dosa, dan bayi pun sudah mewarisi hawa nafsu, kedagingan, dan kutuk kematian. Bagaimana bayi itu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah? Saya nggak bisa ngomong di situ, tapi yang pasti kita tahu bayi itu pun sudah membawa dosa. Antara lain dosa egois, ya, antroposentris, berpusat pada diri, ya, dan tidak mengenal Allah.
mati rohani. Mazmur 51, Pak. Yes, 51 ayat 7. Dalam dosa aku dikandung ibuku, dalam kesalahan aku diperanakan. Nah, itu jelas dosa asal. Cuma memang saya mengaku doktrin ini tidak banyak ayat yang mendukung. Tidak banyak ayat mendukung. Jadi dalam hal ini mungkin kita tidak perlu terlalu meributkan bayi. Ya. Makanya ada hamba Tuhan bilang katanya soal bayi nggak tahu dia. Ya. Tapi kalau enggak tahu, bilang enggak tahu juga enggak boleh. Karena Tuhan sudah bilang keselamatan itu anugerah. Gitu. Jadi ya enggak tahu maksudnya ya, tapi kita tetap kasih tahu bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kalau kita bilang, loh bayi kan belum berbuat apa-apa. Emangnya kalau belum berbuat apa-apa dia enggak berdosa. Nah, itu poin jawabannya di situ. Ya, masuk akal karena bayi kan dari dosa turunan kan. Dari Iya, Adam dan betul. Hawa. Iya. Oke. Lanjut. Ada yang mau tanya lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, ini. Doktrin ini sering mendapat banyak keberatan. Kebanyakan dari mereka yang berpikir bahwa penebusan terbatas merusak penginjilan. Nah, ada yang bilang itu. Oh, kalau penebusan yang terbatas itu yang membuat kita malas mengabarkan Injil karena penebusan itu kan hanya untuk orang-orang pilihan saja. Jadi ya sudah, biarin aja orang-orang yang tidak dipilih itu binasa sendiri. Jadi saya tidak perlu penginjilan. Nah, itu salah, kesimpulannya yang salah. Kita telah melihat bahwa Kristus tidak akan kehilangan apapun yang telah diberikan Bapa kepadanya. Nah, ini ayat yang tadi sudah saya paparkan, Yohanes 6 ayat 37, yaitu orang tidak mungkin datang kalau semua orang yang datang kepadaku adalah yang diberikan Bapa kepadaku, kan? Dan tidak mungkin orang bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Kemudian kematian Kristus bukanlah kematian potensi penebusan bagi semua orang. Nah, ini perhatikan nih. Jadi ditegaskan dalam artikel ini bahwa kematian Kristus bukanlah kematian potensi penebusan bagi semua orang. Percaya bahwa kematian Yesus adalah potensi penebusan simbolis bagi siapa saja yang mungkin di masa depan menerima dia meremehkan tindakan penebusan Kristus. Maksudnya, kalau kita beranggapan bahwa kematian Yesus itu terbuka bagi siapapun yang nanti akan mau percaya, itu sama saja dengan meremehkan penebusan Kristus. Kenapa? Ya karena dengan demikian penebusan Kristus itu adalah penebusan yang bisa sia-sia. Penebusan Kristus bisa penebusan yang nggak laku, karena tidak ada orang yang mau datang kepada Kristus. Ada yang menolak. Berarti kalau menolak, berarti kan penebusan Kristus mubasir untuk orang yang menolak. Nah, itu namanya penebusan Kristus yang menjadi murahan. Tidak. Penebusan Kristus itu sangat mahal. Kristus mati untuk menebus dosa-dosa tertentu dari orang-orang berdosa tertentu. Nah, perhatikan. Mungkin kalimatnya ini yang nggak jelas, nggak tahu terjemahnya. Mungkin Kristus mati untuk menebus dosa-dosa tertentu dari orang-orang berdosa tertentu. Kristus mati untuk menguduskan gereja.
Dia tidak menebus semua orang, karena jelas semua orang tidak diselamatkan. Penginjilan sebenarnya diangkat dalam doktrin ini, karena penginjil dapat memberitahu jemaatnya bahwa Kristus mati untuk orang berdosa, dan bahwa dia tidak akan kehilangan siapapun untuk siapa dia mati. Ini yang saya pernah bilang, bahwa Kristus itu mati bukan untuk semua orang, tapi bukan untuk kambing-kambing, tapi untuk domba-dombanya. Hanya untuk itulah Kristus mati. Oke, limited atonement sudah amat sangat jelas kita bahas. Berarti kesimpulannya, memang Kristus tidak mati untuk semua orang, tapi hanya untuk orang-orang pilihan saja. Oke. Sampai di sini penjelasan saya, dan ini poin L sudah tuntas. Ada yang masih mau bertanya? Yang belum Pak. jelas, silakan. Manusia kan sering berbuat dosa, Pak. Dan Tuhan memberikan kesempatan berulang-ulang. Banyak pengampunan yang Tuhan berikan. Tapi khusus untuk kasus Adam dan Hawa itu, satu kali pelanggaran hukumannya langsung fatal, Pak. Satu kali saja, gitu, Pak. Itu banyak yang ya berkeberatan lah istilahnya. Cuman satu kali loh, Adam dan Hawa itu langsung fatal, diusir dari Taman Eden yang begitu indah. Mereka nggak menyadari gitu. Nggak seperti kita yang dosanya berulang-ulang masih dikasih kesempatan. Kok Adam dan Hawa enggak ya gitu. Sampai kasusnya panjang ke masa kini begitu. Oke. Pertanyaan yang bagus ini. Membandingkan dosa Adam yang cuma sekali langsung fatal, dosa kita berkali-kali masih diampuni terus. Oke, saya mau jelaskan. Konteks Adam dan Hawa dan konteks kita sangat berbeda. Konteks Adam dan Hawa adalah konteks bahwa Adam dan Hawa itu sama sekali tidak ada dosa warisan. Dia benar-benar netral. Maksudnya tidak ada maksudnya bukan bakat, tidak ada warisan dosa di dalam hidupnya dia. Jadi benar-benar dia tanpa dosa, Adam dan Hawa. Nah, perjanjian Allah kepada Adam dan Hawa adalah perjanjian dari Allah Sang Pencipta kepada ciptaannya. Dan Tuhan memang sudah memberikan warning kepada Adam dan Hawa, waktu kamu makan, kamu mati. Kejadian 2 ayat 17. Dan kalau seandainya yang tadi Pak Yohanes bilang, kenapa kok enggak berkali-kali baru nanti mereka benar-benar dihukum? Ya karena perjanjian Tuhan tidak pernah dikatakan, kamu kalau berkali-kali makan buah itu baru kamu nanti mati. Perjanjian Allah itu kamu begitu makan, kamu langsung hari itu juga mati. Pada saat itu juga mati. Nah, kalau seandainya Tuhan sudah ngomong gitu, lalu akhirnya Adam dan Hawa setelah makan tidak mati lah. Ya, omongan Tuhan itu kan omongan yang tidak konsisten juga dengan omongannya. Tapi mungkin yang ditanyakan Pak Yohanes lah, kok perjanjiannya kok begitu tegasnya, kok enggak agak lunak sedikit perjanjiannya. Dalam hal ini, saya percaya bahwa Allah hukumnya sudah mutlak dan sempurna, dan memang semua itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Jadi kembali lagi kepada doktrin
manusia dan dosa, kejatuhan Adam dan Hawa itu tidak di luar rencana Tuhan. Tapi itu nanti bahasnya, wah itu bakal bisa rame kalau membahas itu terus. Cuma saya kira itu sudah saya bahas di satanologi dengan lengkap. Kenapa terjadinya setan? Dan setan yang mengakibatkan juga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Nah, itu sudah saya bahas tuntas. Saya harap Pak Yohanes bisa ikut satanologi yang pertama itu, Pak. Sampai, kalau tidak salah, ke 14. Berapa ya? 25. 25. 25 apa 26 gitu. Ya. Kalau dijawab gini boleh, Pak. Kalau dijawab kenapa yang satu sekali tok, yang lainnya berkali-kali. Ya, kondisinya lain. Yang satu dengan medan yang steril, tanpa dosa, itu suatu kelebihan. Yang lainnya memang sudah berdosa. Jadi yang satu kalau berbuat sekali saja antara suci dan tidak suci itu tidak ada bedanya, cuma satu kali itu toh, antara putih bersih sama ada titik sedikit. Ya artinya maka terjadi yang satu sekali toh sudah tidak suci, sudah tercemar, dia berdosa. Sama halnya dengan kondisi malaikat. Malaikat suci murni, ada yang berdosa sekali toh ya amblas. Malah hukumannya lebih berat. Jadi yang satu jadi setan, yang satu jadi anak cucumu jadi berdosa mulai saat ini gitu. Jadi tentang kok enggak berkali-kali, yang satu kok sekali tok, ya kondisinya satu steril banget ya. Steril kan mutlak, Pak. Ya, antara berdosa atau enggak itu habis. Ya, good. Jadi itu tadi juga saya sudah jelaskan kondisi Adam dan Hawa beda sama kondisi kita. Jadi Adam dan Hawa itu tidak mewarisi dosa atau tidak berbekal dosa dalam hidupnya dia. Tapi dia dalam keadaan yang benar-benar netral. Maksudnya tanpa dosa sama sekali. Lalu kita, saudara, jangan salah mengerti ya, kita dosa berkali-kali kok diampuni. Karena kita ini di dalam anugerah Tuhan. Only by grace. Kalau kita tidak dalam anugerah Tuhan, ya habis sudah. Sama dengan Adam dan Hawa, pasti habis. Bahkan untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan aja tidak mungkin sama sekali sudah. Kita ini tidak mungkin bisa berkenan di hadapan, karena memang sudah berdosa, Pak. Bukan, kalau Adam dan Hawa kan dari tidak dosa ke dosa. Kita ini memang sudah dalam kebinasaan. Kenapa kok berkali-kali masih diampuni? Ya karena memang sudah dalam anugerah Tuhan. Kalau kita tidak dalam anugerah Tuhan, ya habis. Meskipun tidak berkali-kali pun juga habis sudah. Jadi Adam dan Hawa kiblatnya tetap Yesus yang akan datang ya Pak ya? Yes, pasti itu. Kejatuhan Adam dan Hawa dalam rangka penggenapan rencana Allah sampai diturunkannya Mesias. Wah, ini sudah doktrin manusia dan dosa, ini dalam ini. Dalam. Ya, Pak Yohanes nanti ikut stres ya. Sudah ikut stres belum? Lupa, Pak. Lupa. Pak, ada yang pernah berkomentar atau berkata itu seperti sandiwara saja katanya. Karena dia sulit untuk percaya. Seperti kasus yang khusus yang satu kali berdosa
nggak saling memaafkan gitu langsung fatal. Termasuk kejadian yang terjadi pada Daud. Dia dianggap sombong menghitung tentaranya, penduduknya, sensus itu juga satu kali langsung kena hukuman fatal. Sedangkan kesalahan-kesalahan yang lain sepertinya ada toleransi. Jadi itulah katanya dunia ini panggung sandiwara katanya gitu. Ya, enggak juga. Itu orang yang nggak ngerti akan keadilan Allah dan bijaksana Allah yang maha sempurna. Kalau Daud itu nggak diampuni Tuhan, ya sudah habis Daud itu. Daud itu dalam belas kasihan Tuhan meskipun dihukum. Jadi hukuman Tuhan bagi Daud adalah bukti kasih Allah. Demikian juga hukuman bagi Musa, hukuman bagi siapa, ya macam-macam itulah. Itu adalah anugerah Allah. Ya, bagi setiap anak Tuhan, semua didikan Tuhan itu adalah anugerah Allah. Jadi jangan melihat Allah dalam perspektif yang salah. Itu melihat Allah dalam perspektif salah itu. Ya. Daud itu seperti biji mata Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan mengasihi Daud. Meskipun dihukum, ya tetap harus dihukum lah. Maksudnya dihukum itu dihajar, itu lebih tepat. Ya, tidak ada anak yang tidak diajar oleh orang tuanya. Oke, ini sudah lewat jam 9, saudara-saudara. Jadi kita sudah melanggar hukum waktu. Hukum waktu di Radio RMC Surabaya. Yang seharusnya jam 9 kita selesai. Tapi karena masih diberi pengampunan, jadi tidak ada hukuman dalam pelanggaran waktu hari ini. Lanjut Pak. Ini tadi anak saya dengar saya disuruh tanya ini loh. Berarti Adam sudah dikasih predestinasi untuk makan buah Pak kalau gitu Pak. Yes. Iya betul. 100 buat anakmu. Nah, betul. Berarti dia juga ditentukan tidak selamat kalau gitu Pak. Loh. Selamat, Adam dan Hawa itu selamat. Oh, selamat. Cuma hanya yang makan itu yang salahnya ya. Iya. Oke, ini menarik Pak. Ini ada sambungannya Pak. Tadi kita sudah dengar. Bentar, ini sudah melanggar waktu, diterus-teruskan ini Pak Yonatan ini. Ini di off nanti paling sebentar Pak. Ini di close dulu aja, nanti sekalian lanjut gitu loh Pak. Ini menarik Pak. Tinggal satu poin Pak. Tadi kan sudah ada yang sudah ditentukan dan ada yang binasa. Oke, statementnya itu saya pegang. Ya. Jadi kalau orang yang sudah ditentukan selamat dalam perjalanannya dia berdosa, tadi kan sudah ditentukan. Berarti berdosa atau apa tetap selamat ya Pak ya kalau gitu ya Pak. Ini agak sulit Pak. Bentar. Saya jelaskan secara singkat. Ya. Karena ini Pak Yonatan sudah mengangkat kasus ini, saya harus jawab singkat saja. Jadi orang yang sudah ditentukan selamat, dia bukan selamat karena dia mampu hidup kudus. Dia ditentukan selamat karena diberi anugerah keselamatan. Bukan karena dia mampu hidup kudus. Jadi kalau tadi Pak Yonatan bilang, bagaimana kalau dia berdosa? Ya memangnya dia orang berdosa. Karena di hadapan Tuhan tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua di hadapan Tuhan adalah orang yang tidak layak. Dan yang diselamatkan Tuhan pun orang yang tidak layak. Namun, ada namunnya. Orang yang tidak layak ini dimasukkan dalam dunia pendidikan Allah. Dia akan dididik, dia akan dihajar, dia akan dibentuk,
dia akan diperlengkapi, dia akan digembleng, ya, Dikuduskan. ya, dikuduskan, dilatih dan sebagainya untuk dipersiapkan di dalam hari kemuliaan. Sudah, semua adalah dalam jaminan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Karena Tuhan tidak pernah separuh-separuh menyelamatkan orang. Kalau Tuhan bekerja menyelamatkan orang, sampai tuntas habis jaminan Tuhan sampai pada akhirnya. Ya, Nah, ini agak sulit dimengerti, Pak. Kecuali tadi kalau misalnya memang tadi sudah ditentukan selamat tapi dia berdosa. Kalau dia mengaku, mungkin kan mengaku salah ya diampuni. Tapi kalau dia tidak mengaku, ya kan ini bertentangan dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Satu. Yang kedua, dia juga bertentangan dengan Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang yang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Ini Pak Yonatan ini perlu diskusi lanjut ini. Masuk di grupnya Pak Eli aja. Kalau sudah ditentukan untuk apa, untuk selamat, tapi kan dia melakukan gini. Kalau dia tadi mengaku, mungkin oke, finishnya bisa selamat. Tapi kalau ada terdapat yang tadi yang 1 Yohanes tidak mengaku, kan berarti tidak diampuni. Terus yang gini. Pak Yonatan percaya enggak dengan jaminan Allah? Percaya. Percaya. Nah, kalau percaya, jaminan Tuhan itu tidak mungkin gagal. Titik. Sudah. Berarti yang ayat-ayat ini tidak berlaku untuk orang yang percaya gitu ya. Yang Galati 5 ayat 20 21 penyembah berhala apa yang berarti bukan untuk golongan yang itu ya. Yes. Orang yang binasa memang bukan orang pilihan. Dan orang pilihan adalah orang yang dibentuk dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Sudah. Final itu sudah. Progressive sanctification, Pak. Jatuh bangun, tidak apa-apa. Jatuh bangun dalam pemeliharaan Allah yang sempurna sampai pada akhirnya. Seumur hidup jatuh bangun. Amin. Pak Andi kasih saya ngomong 1 menit, Pak. 1 menit Makanya tambahan. enak jadi orang Kristen. Ini pelanggaran makin lama makin banyak. Silakan. Kalau gitu saya batalkan 1 menit saya. Pak Yohanes, standar Allah adalah sempurna. Nggak mau tahu apakah Adam atau kita. Pokoknya kalau nggak sempurna, game, Pak. Tapi masuk kepada dunia anugerah, game clear semua gitu loh, Pak. Yes. Contoh itu penjahat yang sebelah kanan nih, Pak. Tuhan Allah disalib itu loh. Contoh Dan paling saya jahat. tambahkan omongannya Pak Elia. Dan kita yang tidak sempurna sudah disempurnakan oleh karya Kristus di kayu salib. Untuk itulah kita perlu percaya kepada Kristus karena memang kita tidak mungkin sempurna. Dan karya Kristus yang membayar segala hutang-hutang kita yang harus dibayar. Nah, itu yang tadi Pak Aryo tambahkan, penjahat di samping Tuhan Yesus. Siapa yang membayar hutang-hutang dosa penjahat? Ya, karya Kristus di kayu salib. Jahatnya Paul itu, wes. Tuntas, selesai. Mari kita tutup dalam doa. Karena pelanggaran sudah amat sangat banyak. Jadi saya minta Pak Hendarto tutup dalam doa. Silakan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kesempatan bagi kami yang diberikan untuk kami boleh belajar firman-Mu dengan benar. Kiranya Tuhan berkenan menuntun kami untuk supaya kami bisa menghidupi, menerapkan
firman-Mu ini dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami, Tuhan, mohon Tuhan berbelas kasihan, mengajar kami, mendidik kami, supaya kami benar-benar bisa hidup tunduk takluk, taat dan setia kepadamu, dan hidup taat melakukan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan juga mendidik kami, mengajar kami, supaya kami bisa memberitakan, mengatakan firman-Mu dengan benar kepada sesama kami. Amin. Kami ucap syukur dan terima kasih karena Tuhan beranugerah kepada kami untuk kami boleh belajar melalui pendataan di Halim ini akan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan selalu berbelas kasihan kepada kami supaya kami diberikan hikmat dan kerinduan untuk terus belajar firman-Mu dengan benar dan terus mengacu dan terus memohon semangat dari-Mu, Tuhan, supaya kami benar-benar hidup semakin seperti yang Tuhan ajarkan di Alkitab, Tuhan. Kami berserah, Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.